Selamat malam, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Dia sambil mendengarkan cerita tentang salah satu tokoh Alkitab yang dimana dia ini seorang perempuan yang sangat-sangat pemberani, dan dia melakukan hal itu untuk menyelamatkan dirinya dan bangsanya. Maka dari itu, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita angkat sebuah lagu yang berkata, "Ku nyanyi haleluya." Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kekal kami yang dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat dan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami masih bisa bernapas dan menikmati segala berkat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan, membaca salah satu tokoh dalam Alkitab. Kiranya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami bisa mengerti, kami bisa pahami, dan kami bisa mengikuti teladan dari tokoh Alkitab ini. Terpujilah Engkau, Bapa kekal di sorga.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya harap kabarnya semuanya baik-baik saja, menikmati berkat dan karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan, membaca tentang Esther, Ratu Esther. Adalah salah satu tokoh Alkitab perempuan yang diceritakan pada kitab Esther. Kisahnya dimulai dari Esther 2, Esther pasal 2 sampai pasal yang ke-10. Kita akan mengenal siapa sebenarnya Esther dan apa yang bisa kita teladani atau kita bisa ikuti dari Ratu Esther. Esther adalah gadis Yahudi yang tinggal di kota Shushan di Persia. Dia dibesarkan oleh Mordekai sepupunya, pelayan dari Ahasweros, Raja Persia. Raja Ahasweros mau memilih ratu baru. Pelayan-pelayannya membawa wanita-wanita yang paling cantik di kerajaan itu, termasuk Esther. Raja pun memilih Esther sebagai ratu. Lalu Mordekai memberitahu dia agar tidak menceritakan kalau Esther adalah seorang Yahudi. Seorang pria sombong bernama Haman berkuasa atas semua pejabat di kerajaan itu. Dia mau semua orang membungkuk, tunduk, dan mengikuti segala peraturan dan perintahnya, kecuali Mordekai. Haman marah sekali dan mau membunuh semua orang Yahudi. Dia berkata kepada raja, orang Yahudi itu berbahaya. Tuan harus lenyapkan mereka. Lalu Raja Ahasweros menjawab, lakukan apa saja yang kau mau. Raja pun memberi dia kuasa untuk membuat peraturan. Lalu Haman membuat peraturan yang memerintahkan untuk membunuh semua orang Yahudi pada hari ke-13 di bulan Adar. Yehua melihat perbuatannya itu. Esther tidak tahu tentang itu. Jadi Mordekai mengirimkan peraturan itu kepadanya dan berpesan kepada Esther, bicaralah kepada raja. Esther menjawab, orang yang mau menemui raja tanpa dipanggil akan dibunuh. Sudah 30 hari aku tidak dipanggil raja, tapi aku akan menemui dia, sang raja. Kalau dia mengulurkan tongkatnya, aku akan tetap hidup. Kalau tidak, aku akan mati. Esther pergi ke halaman istana. Ketika melihat dia, raja mengulurkan tongkatnya. Saat Esther mendekat, raja bertanya, kamu mau apa, Esther? Esther pun menjawab, saya mau undang tuan dan Haman ke pesta. Di pesta itu pun Esther mengundang lagi mereka ke pesta yang kedua. Raja bertanya lagi, kamu mau apa? Esther menjawab, ada yang mau bunuh saya dan bangsa saya. Tolong selamatkan kami. Lalu raja bertanya, siapa orang itu? Esther menjawab, orang jahat itu adalah Haman. Raja Ahasweros marah sekali dan menyuruh agar Haman langsung dibunuh. Tapi tidak ada yang bisa membatalkan peraturan Haman, bahkan raja sekalipun. Jadi raja mengangkat Mordekai sebagai penguasa atas para pejabat dan memberinya kuasa untuk membuat peraturan baru. Mordekai membuat peraturan yang membolehkan orang Yahudi membela diri waktu diserang. Pada hari ke-13 bulan Adar, orang Yahudi mengalahkan musuh mereka. Sejak saat itu, mereka selalu memperingati kenangan itu setiap tahun. Lalu apa sebenarnya yang bisa kita pelajari dari kisah Esther dan Mordekai ini? Esther merupakan seorang wanita, seorang ratu dari Raja Ahasweros, merupakan Raja Persia. Dengan keberanian dia, dengan kebaikan dan kasih sayang dia terhadap bangsanya,
Dia memberanikan diri untuk menghadap raja, meskipun dia sudah tahu kalau orang yang akan menemui raja tanpa dipanggil atau tanpa izin akan dibunuh. Namun dengan kesungguhan hati dan keberanian dia berani menemui raja. Dia mengajak raja dan Haman untuk ke pesta. Lalu dia mengajak lagi untuk yang kedua kalinya. Kita harus menjadi seorang Esther dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, entah di rumah, sekolah, tempat kerja, dimanapun kita berada. Kita harus menjadi seorang yang pemberani. Kita tidak boleh menjadi seorang yang penakut, tidak boleh menjadi seorang yang pengecut. Kita harus bisa mengatakan apa yang kita inginkan. Tentu itu tidak mengganggu hak orang lain. Harus dibatasi oleh hak orang lain. Kita juga harus membela diri kita sendiri. Saat kita terancam, kita tidak boleh pasrah. Kita harus membela diri kita sendiri. Jadi, yang dilakukan oleh Esther ini adalah suatu keberanian, suatu rasa yang dia tunjukkan kalau dia itu sayang kepada bangsanya, bangsa Yahudi, meskipun dia seorang wanita. Jadi, kita sebagai manusia harus menjadi sosok yang pemberani. Kita harus berani melawan kejahatan, harus berani melawan iblis, harus berani melawan segala sesuatu yang negatif dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu, coba kita bertanya pada diri kita, apakah kita sudah menjadi pribadi yang berani, pribadi yang bisa membela diri kita, pribadi yang bisa mengutarakan pendapat kita. Kita bebas mengutarakan pendapat kita. Kita bebas melakukan apa saja yang kita mau, selagi masih dibatasi oleh hak orang lain. Jadi kita harus menjadi Esther dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian cerita dari Ratu Esther. Semoga firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya dalam hatimu dan bisa kamu praktekkan dan kamu teladani di kehidupan sehari-harimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa Kekal di sorga. Kami telah mendengar, membaca cerita tentang tokoh Alkitab yaitu Ratu Esther. Kami berdoa agar kami bisa menjadi seorang Esther yang pemberani, menjadi seorang Esther yang bisa membela diri saat dia maupun bangsanya diancam untuk dibunuh. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan tuntunan-Mu, kamu Bapa bisa jadikan kami sebagai pribadi yang berani, sebagai pribadi yang bijaksana, sebagai pribadi yang mengambil keputusan yang tepat untuk diri kita, diri kami, maupun lingkungan di sekitar kami. Kami berdoa padamu ya Tuhan, semoga kami selalu diberkati dan dijadikan seorang pemberani. Dalam nama Bapa kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, selesai ibadah kita pada malam hari ini, ibadah yang singkat, namun cerita yang sangat menginspirasi dari Ratu Esther. Semoga bisa diteladani dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk berdoa dan meminta tuntunan kuasa Tuhan untuk menjadi seorang Esther atau menjadi seorang pribadi yang seperti Esther. Diberkati, semoga Tuhan memberkati saudara-saudara kalian, selalu diberikan berkat dan karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati.